Selama perang, FDR menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa. Pada sebuah pagi yang dingin di bulan Maret 1933, Amerika Serikat berada di persimpangan jalan sejarahnya. Negara ini tenggelam dalam depresi besar, krisis ekonomi paling parah yang pernah melanda dunia. Orang-orang berbaris di luar ban yang telah menutup pintunya, keluarga-keluarga berjuang hanya untuk mendapatkan makanan sehari-hari, dan keputusasaan merambat ke seluruh negeri. Di tengah situasi yang hampir tanpa harapan ini, seorang pria berdiri di tangga Kapitol, siap mengambil sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-32. Namanya Franklin Delano Roosevelt, tetapi banyak yang lebih suka memanggilnya FDR. FDR tidak asing dengan tantangan. Di usia 39 tahun, ia diserang penyakit polio yang menyebabkan kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Bagi banyak orang, ini akan menjadi akhir dari ambisi politik mereka, namun bagi Roosevelt, ini hanyalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Dengan semangat baja dan tekad yang luar biasa, ia kembali ke panggung politik, menempatkan dirinya sebagai simbol harapan dan ketangguhan bagi rakyat Amerika. Saat itu, bangsa Amerika memerlukan lebih dari sekadar pemimpin. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengembalikan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa masa depan masih cerah. Dalam pidato pelantikannya yang terkenal, FDR dengan tegas menyatakan, satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Kata-kata ini menggema di hati jutaan rakyat Amerika yang merasa terpuruk. Dengan satu kalimat, FDR menanamkan benih harapan di tengah tanah tandus keputusasaan. Langkah pertama FDR sebagai presiden adalah meluncurkan serangkaian program ekonomi yang dikenal sebagai New Deal. Program ini dirancang untuk menghidupkan kembali perekonomian yang hampir mati. FDR memahami bahwa rakyat Amerika butuh pekerjaan, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mengembalikan martabat mereka. Maka, ia memulai proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan, jalan raya, bendungan, dan fasilitas umum lainnya yang memberikan pekerjaan kepada jutaan orang. Namun, New Deal bukan hanya soal pekerjaan, ini juga tentang mengembalikan kepercayaan rakyat pada sistem perbankan yang hampir runtuh. Lewat reformasi perbankan yang cermat, FDR berhasil menstabilkan bank-bank dan memastikan uang rakyat tetap aman. Di samping itu, ia memperkenalkan sistem asuransi sosial untuk melindungi yang paling rentan di antara mereka. Bagi banyak orang, FDR bukan hanya pemimpin, tetapi juga penyelamat yang membawa secercah harapan di tengah kegelapan. Tapi FDR tidak hanya menggunakan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Ia juga paham pentingnya komunikasi. Setiap beberapa minggu sekali, FDR akan duduk di depan mikrofon radio dan berbicara langsung kepada rakyat Amerika dalam apa yang disebut Fireside Chats. Di sini, dengan suara yang tenang dan meyakinkan, ia menjelaskan kebijakan-kebijakannya dan memberikan update tentang kondisi negara. Gaya bicaranya yang hangat dan santai membuat rakyat merasa seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman, bukan dengan presiden. Lewat siaran-siaran ini, FDR berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan rakyatnya, sesuatu yang jarang terjadi pada masa itu. Namun, tantangan terbesar bagi FDR belum datang. Pada tahun 1941, ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua setelah serangan di Pearl Harbor, FDR sekali lagi harus memimpin bangsa melalui masa-masa yang penuh ketidakpastian. Dengan ketegasan yang sama seperti saat ia menghadapi depresi besar, FDR menggerakkan seluruh negeri untuk bersatu dalam upaya perang. Ia menyadari bahwa perang ini bukan hanya tentang pertempuran militer, tetapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi yang menjadi landasan bangsa Amerika. Selama perang, FDR menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa.
Ia membentuk aliansi yang kuat dengan negara-negara lain, terutama Inggris dan Uni Soviet, yang kemudian dikenal sebagai sekutu. Ia juga memastikan bahwa industri di dalam negeri dapat beralih dari produksi barang-barang konsumsi menjadi produksi peralatan militer dalam waktu singkat. Rakyat Amerika bekerja siang dan malam di pabrik-pabrik, mengirimkan persenjataan dan peralatan ke medan perang di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan FDR, Amerika Serikat tidak hanya bertahan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam kemenangan sekutu. Namun, di balik semua prestasinya, FDR adalah manusia biasa dengan kelemahan dan ketidakpastian yang dihadapinya setiap hari. Polio yang membuatnya tidak bisa berjalan, tekanan dari tugas yang berat, dan masalah kesehatan lainnya terus membayangi hidupnya. Meski begitu, ia selalu tampil tegar di depan umum, menyembunyikan rasa sakit dan kelelahan yang dirasakannya. Tragisnya, FDR tidak sempat melihat akhir dari perang yang ia bantu menangkan. Pada tanggal 12 April 1945, di tengah persiapan untuk konferensi San Francisco yang akan membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, FDR meninggal dunia akibat pendarahan otak. Bangsa Amerika dan dunia berduka, kehilangan seorang pemimpin yang telah memandu mereka melalui masa-masa paling gelap dalam sejarah. Warisan Franklin D. Roosevelt tetap hidup hingga hari ini. Ia bukan hanya seorang presiden yang berhasil memulihkan ekonomi Amerika dan memenangkan perang besar, ia adalah simbol keteguhan hati manusia. Ia mengajarkan bahwa di tengah badai sekalipun, seseorang bisa berdiri teguh dengan keyakinan dan keberanian. Bagi FDR, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi, selama kita tetap percaya pada diri sendiri dan pada masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.